tolong ini disimak Pak Gatot ya. Yang pertama, satu pergerakan komunis di satu wilayah gerakan PKI di Indonesia. Apabila kekuatannya masih berada di bawah kekuatan-kekuatan yang Bung Aiman, pemerintah yang sah, maka strategi yang mereka terapkan adalah hidup berdampingan secara damai. Ini menunjukkan bahwa mau tidak mau kita harus mengakui dalam menghadapi pemberontakan G30 PKI. Jangan kita biarkan persatuan dan kesatuan bangsa itu hilang atau dikaburkan oleh provokasi dan ambisi yang dibungkus dengan berbagai identitas. Peran Kostrad, peran sosok Soeharto, peran Kopassus, saya dulu Presiden para Komando, dengan saya Romo Edi. Jadi jangan terlalu gopoh ya membuat statement yang sangat bombastis yang dilakukan Pak Gatot. Ini gaduh jadinya. Dan peran Jenderal Nasution, peran KKO jelas akan dihapuskan dan paten itu sekarang tidak ada bersih. Sebetulnya kasus-kasus seperti ini bukan hanya terjadi kali ini. Saya ulangi, ini berarti sudah ada penyusupan di dalam tubuh TNI. Ini terlalu gopoh ya, Saudara Gatot Nurmantio ya. Kalau memang situasinya seperti itu, sebagai senior, dia bisa menanyakan klarifikasi kepada juniornya yang namanya, yang mengundang kegaduhan. Ya, muncul lagi statement tambahan, komen tambahan yang lebih menggaduhkan. Yeah. Ini sangat tidak sehat ya. Pak Gatot sebagai mantan Panglima komentar. Tapi harus diingat komentar Pak Gatot setiap September itu ya pasti ya ini. Jadi mau ada isu ini atau tidak, isu PKI naik lagi. Maksudnya sengaja digoreng. Saya kira di Islam itu, akidah Islam itu dilarang sekali untuk memuja-muja patung. Nah ini yang terus mungkin membebani pikiran dia. Ya. Maka dimintalah kepada Pak Dudung selaku Pangkostrat Eksis yang sekarang ya izin untuk bisa memindahkan patung itu. Ya. Sejarawan dia melakukan anakronisme sejarah. Karena menilai masa lalu dari konteks sekarang dan menilai masa sekarang dari konteks 60 tahun yang lalu. Saya hanya mau. Jadi kalau PKI sekarang mau bangkit kembali, kita sudah punya payung, Bu Aiman. Ya sudah punya payungnya. Pak Jokowi presiden dalam dialog dengan santri di Jawa Barat ya. Ada santri yang menyampaikan kekhawatiran bangkitnya kembali komunis. Apa reaksi Presiden Pak Jokowi? Loh, kalau soal itu kan kita sudah punya payung. Kalau mereka mau bangkit kembali ya digebuk. Oke. Di konstitusi kita jelas, ada tap MPR-nya jelas bahwa PKI, bahwa komunisme itu dilarang di negara kita Indonesia. Jadi kalau ada, tunjukkan kepada kita, tunjukkan kepada saya gebuk detik itu juga. Pangkostrat Dudung Abdurrahman jawab tudingan keji Gatot terkait TNI disusupi PKI. Sudah mendekati akhir September, seperti tahun-tahun sebelumnya, ada jualan isu dari jenderal yang tak pernah laku tapi tetap saja dihembuskan. Siapa lagi kalau bukan isu PKI dari Gatot Nurmantio. Pernyataan Gatot ini rupanya membuat TNI gerah. Pangkostrat Dudung Abdurrahman misalnya segera membalas tuduhan keji Gatot dengan tegas, menuduh TNI telah disusupi PKI hanya karena patung Soeharto di Kostrad diturunkan. Itu benar-benar keji. Cuma kelas alap-alap yang mulutnya kayak gini. Komunismenya seperti apa? Ya, jangan kemudian melemparkan tudingan gitu yang akhirnya berimbas kepada ya adanya satu persepsi, miskomunikasi masyarakat umum, masyarakat awam terhadap keberadaan institusi TNI. Peran Kopassus, saya dulu Presiden para Komando, dengan saya Romo Edi, dan peran Jenderal Nasution, peran KKO jelas akan dihapuskan dan paten itu sekarang tidak ada. Mungkin Pak Gatot ini kan seseorang purnawirawan, sudah purna tugas, tapi saya yakin belum purna pengabdian. Masih ingin mengabdi.
kepada bangsa dan negara ini. Maka mungkin beliau mempunyai ambisi politik, ya, mungkin juga mempunyai agenda politik. Itu wajar, itu tidak salah. Tapi yang saya ingatkan sama beliau ini, adik saya satu ini, lakukanlah itu dalam jalur sistem. Jalur sistem, jangan di luar sistem. Tidak bersih. Saya ulangi, ini berarti sudah ada penyusupan di dalam tubuh TNI. Turun ke jalan teriak-teriak mencaci maki pemerintah, itu di luar sistem. TNI adalah jantung pertahanan Indonesia. Memecah belah TNI dengan isu murahan sama saja merobek Indonesia. Gatot ini punya libido politik luar biasa. Modalnya cuma PKI melulu, nggak punya dagangan lain. Isu PKI sengaja dipelihara tiap tahun untuk memelihara ketololan sebagian pengikutnya. Prinsip GN, orang tolol sangat berguna apabila dipergunakan sesuai dengan ketololannya, kata pegiat media sosial Eko Kutadi dalam akun Twitternya. Setelah pernyataan Gatot Nurmantio mengenai penyusupan komunisme di tubuh TNI, Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat Legend TNI Dudung Abdurrahman menepis isu tersebut. Hal ini berhubungan dengan pernyataan yang disampaikan Gatot ketika menjelaskan bahwa 3 patung sosok tokoh nasional yang terlibat dalam peristiwa G30 SPKI sudah tidak ada lagi di Museum Dharma Bakti Markas Kostrat. Gatot menuding dengan hilangnya patung tersebut dapat disimpulkan bahwa ada penyusupan paham komunisme di dalam institusi TNI lantaran ada yang sengaja mengaburkan sejarah kelam bangsa terkait PKI. Ini menunjukkan bahwa mau tidak mau kita harus mengakui dalam menghadapi pemberontakan G30 SPKI, peran Kostrat, peran sosok Soeharto, peran Kopassus dan dulu Residen Para Komando dengan Serwo Edi, dan peran Jenderal Nasution, peran KKO jelas akan dihapuskan dan patung itu sekarang tidak bersih. Saya ulangi, ini berarti sudah ada penyusupan di dalam tubuh TNI. Menanggapi pernyataan Gatot tersebut, Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa seharusnya Gatot sebagai mantan prajurit TNI bisa melakukan klarifikasi sebelum mengeluarkan tuduhan terhadap institusi TNI. Dudung tidak mau hal ini akan menjadi prasangka di hadapan publik. Ia menyebut pernyataan Gatot dapat menimbulkan fitnah yang berakibat timbulnya kegaduhan di Indonesia. Tidak benar tudingan bahwa karena patung diorama itu sudah tidak ada, diindikasikan bahwa Ade telah disusupi oleh PKI. Itu tudingan yang keji terhadap kami. Dalam Islam disebut tabayun agar tidak menimbulkan prasangka buruk yang membuat fitnah. Jelas Dudung yang dilansir CNN.com. Penulis tidak habis pikir dengan jalan pikiran mantan Panglima yang wajahnya sering muncul di bulan September ini. Gatot mempermasalahkan patung yang sudah tidak ada, lalu menjadikan tolak ukur bahwa PKI dan paham komunisme masih bergentayangan. Pembongkaran patung diorama dijadikan barang jualannya untuk berpolitik tahun ini. Isu kambuhan yang sebenarnya sudah tidak laku lagi terus dimainkan. Menurut penulis, mantan Jenderal satu ini memang sudah tidak ada lagi yang diangkat maupun dijual terkait prestasi dirinya selama menjadi Panglima TNI. Isu PKI yang disebarkan sangat mengada-ngada karena 3 patung yang hilang di Mabes Kostrat dikaitkan dengan bahaya laten komunis. Lebih lanjut, Dudung menyebut bahwa patung-patung itu hilang karena diminta kembali oleh sang penggagas pembuatan diorama yaitu Pangkostrat terdahulu bernama Legend TNI Purnawirawan Asmin Yusri Nasution. Dudung mengaku ia tak bisa menolak permintaan tersebut. Alasan pembongkaran ketiga patung tersebut lantaran AY Nasution merasa berdosa dan ingin ketenangan lahir dan batin, sebab patung-patung yang telah dibuat tidak sesuai dengan keyakinan agamanya. Nah, jika patung-patung tersebut dianggap tidak sesuai dengan keyakinan agamanya, kenapa Gatot pusing akan hal itu? Kita tahu bahwa Gatot sangat dekat dengan kaum intoleran yang mana selalu mengharam-haramkan patung. Sekarang, patung yang menggambarkan sosok Soeharto, Sarwo Edi, dan AH Nasution kenapa diperdebatkan dan menuduh TNI komunis? Terus terang, ini sangat mengherankan dengan Jenderal Kadrun ini. Bukankah bagi kaum Islam garis keras menghancurkan patung adalah bagian dari akidah? Kok sekarang malah mendewakan patung tersebut seolah-olah sangat sakral? Yang lebih parahnya, barang siapa yang menghancurkan akan dicap komunis. Jangan hanya menuduh di ruang publik dan tidak ada data dan fakta secara valid. Sama saja ini adalah hoax dan ini post-truth.
Penulis juga tidak habis pikir kenapa pendukung Gatot yang kebanyakan datang dari kaum radikal tidak protes dengan pernyataan Gatot. Bukankah bagi mereka memasang patung adalah haram dan kafir? Padahal menurut mereka memasang patung itu sama dengan berhala. Sementara bagi Gatot menghilangkan patung disebut komunis. Sungguh aneh bin ajaib. Menerangkan secara tertulis bahwa Asmin telah melakukan kunjungan ke Pangkostrat Dudung Abdurrahman pada 30 Agustus 2021 guna meminta pembongkaran patung-patung tersebut. Dalam keterangan tertulis yang berisi beberapa poin penting tersebut, salah satunya adalah tidak benar Kostrad menghilangkan patung sejarah terkait penumpasan G30 SPKI karena pembongkaran murni atas keinginan legend TNI Purnawirawan Asmin Yusri Nasution sebagai pembuat ide patung-patung tersebut. Jadi, di sini Gatot telah membuat fitnah yang keji bahwa patung yang dibongkar bukan atas keinginan Mabes Kostrad melainkan atas permintaan pembuat ide patung tersebut. Gatot telah membuat tuduhan yang tak berdasar dengan mengaitkan pembuatan tersebut bahwa di dalam tubuh TNI sudah disusupi oleh paham komunisme. Seharusnya Gatot diperkarakan karena telah membuat pernyataan yang menyinggung institusi negara. Apalagi tuduhan mengarah pada pihak TNI yang menurut Gatot sudah dirasuki paham komunisme. Hanya karena nafsu ingin berkuasa, Gatot memainkan manuver politiknya dengan segala macam cara dihalalkan. Karena bagi penulis, isu musiman seperti kebangkitan komunisme yang diangkat oleh Gatot merupakan agenda tahunan yang akan dijadikan bahan gorengan di hadapan para pendukungnya. Waspada terhadap gerakan mereka yang akan memecah belah TNI dan masyarakat. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.